Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahrul Mustafa. Kembali kita akan belajar hukum bersama. Kali ini kita akan membahas soal pencemaran nama baik di Facebook. Pembahasan kali ini muncul karena banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada saya dan fakta-fakta yang berkembang saat ini. Begitu banyak kasus-kasus dugaan tentang pencemaran nama baik di Facebook. Bahkan melalui beberapa email dan telepon yang masuk mempertanyakan kepada saya, Bang Rul, bagaimana kira-kira saya diberitakan, dibuat status dan disebarkan status oleh orang lain yang komen hal-hal yang menyangkut privasi saya, yang mengganggu nama baik saya, keluarga saya, kehormatan saya dan sebagainya. Saya sangat malu dan saya merasa sangat dirugikan akibat perbuatan orang itu. Dapatkah saya mengajukan, melaporkan kepada orang yang telah mencemarkan nama baik saya? Kira-kira itu pertanyaan yang muncul. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang dapat atau tidak, tentu ya bisa saja kalau itu berkaitan dengan laporan tindak pidana. Setiap orang berhak untuk melaporkannya apabila menemukan adanya kejahatan atau tindak pidana. Nah, tetapi saya ingin membahas terlebih dahulu tentang pencemaran nama baik di Facebook. Ya, mengenai pencemaran nama baik di Facebook ini sebenarnya kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE. Nah, yang kemudian diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahannya ya. Nah, dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian dalam ketentuan pasal 45 dikatakan setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pasal ini diancam dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016. Nah, itu soal ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan tadi dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, setiap orang yang melanggar ketentuan larangan pasal ini diancam dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang muatan penghinaan dan atau pencemaran, yang muatan penghinaan ya saya tegaskan, dan atau pencemaran nama baik secara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau paling denda paling banyak
750 juta. Pada penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 disebutkan bahwa ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur dalam KUHP, khususnya pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu disebutkan dalam pasal 45 ayat 5 Undang-Undang 19 tahun 2016 bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 merupakan delik aduan. Menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal halaman 226 dalam penjelasan pasal 310 menjelaskan dua jenis penistaan atau pencemaran nama baik. Yang pertama adalah penistaan yang diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Menurut beliau, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Jadi dengan menuduh seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar, diketahui oleh banyak orang. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Yang kedua, penistaan dengan surat, sebagaimana dalam ketentuan pasal 310 ayat 2 KUHP. Menurut R. Susilo, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau surat atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Ya, jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar. Untuk dapat dipidana atas tuduhan pencemaran nama baik di media sosial, perlu adanya pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal di atas dalam persidangan. Nah, menurut hemat saya, ya, tindakan seseorang pengunggah surat tanda penerima laporan yang dibagikan di media sosial Facebook, misalnya yang mana namanya tidak ditutupi gitu ya, sehingga dapat dibaca oleh publik secara luas, tersebar. Nah, kemudian ya bisa saja itu kemudian masuk dalam unsur-unsur dari pencemaran nama baik. Katakanlah saya melapor, kemudian dalam laporan saya menyebutkan si A, si B dengan tuduhan A, B, C, D dan seterusnya, dan laporan itu saya publish, saya luaskan, padahal belum tentu benar apa yang saya laporkan tersebut. Maka terhadap karena tadi berlaku asas praduga tak bersalah, ya, presumption of innocence terhadap seseorang. Nah, jadi langsung dalam surat tersebut dituduh langsung atau dikatakan langsung tanpa ada istilah mungkin dugaan dan seterusnya, tapi langsung menuduh, memfitnah dan seterusnya. Nah, itu dapat dikualifikasi sebagai pencemaran nama baik. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 310 KUHP adalah pertama,
unsur kesengajaan. Yang kedua adalah unsur menyerang kehormatan dan nama baik. Yang ketiga adalah unsur dengan menuduhkan sesuatu hal. Keempat, unsur supaya hal itu diketahui oleh umum atau khayalak umum. Yang kelima adalah unsurnya dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Karena jika memenuhi unsur-unsur itu, maka tentu dapat dilaporkan. Ya, dilaporkan. Kita dapat melaporkan perbuatan seseorang yang diduga melakukan pencemaran nama baik kita tadi. Nah, ini sesuai ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi jelas mengacu pada ketentuan tersebut, pencemaran nama baik atau fitnah, ya, atau juga kebohongan yang membuat merugikan kehormatan dan kemartaban kebaikan kita, tentu itu menjadi salah satu pasal-pasal yang menjadi dasar bagi kita untuk mengajukan pelaporan atas tuduhan seseorang yang melakukan pencemaran nama baik kita. Saya kira menjadi penting dipahami adalah unsur-unsur dari pencemaran nama baik tersebut. Jadi ketika Anda ingin melaporkan seseorang karena menurut Anda seseorang itu telah melakukan pencemaran nama baik kita, nama baik, maka yang harus Anda perhatikan adalah apakah seseorang itu melakukannya dengan kesengajaan. Apakah apa yang disampaikan melalui tulisan, gambar, dan sebagainya atau perkataan itu menyerang kehormatan, ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik. Yang ketiga, apakah yang disampaikan itu langsung dituduhkan atau orang itu memang langsung menuduhkan kepada kita, "Hei, kamu maling," tanpa berprasangka terlebih dahulu, atau "Hai, kamu yang melakukan perzinahan sini," tanpa ada terlebih dahulu bukti dan sebagainya. Dia langsung menuduh, ya. Itu bedanya terhadap tuduhan dengan dugaan. Nah, yang berikutnya, apa yang kemudian kita lihat juga, apakah memang orang itu menyampaikan sesuatu itu untuk supaya semua orang-orang tahu itu. Jadi, oh, si A ini saya tahu ini orang ini nggak benar, cuma saya saja yang tahu. Nah, orang ini ternyata suka main perempuan, atau suka berjudi, atau suka mabuk-mabukan, atau suka ini, saya saja yang tahu. Wah, saya ingin menjatuhkan orang ini, saya kemudian akan sampaikan nanti ke hayalah, ke publik, ke muka umum. Jadi kalau orang itu memang punya tujuan seperti itu, maka itu unsur yang keempat yang harus dilihat dari pencemaran nama baik. Ya, jadi maksudnya memang udah supaya publik ini tahu semuanya itu tentang apa sesuatu dari seseorang itu. Dan kelima tadi, disampaikan melalui tulisan atau gambaran yang disiarkan atau ditunjukkan dan seterusnya. Jadi itu kalau berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 310 ayat 2 KUHP, terutama adalah pencemaran nama baik yang menggunakan Facebook, maka itu bisa merujuk pada
ketentuan pasal 310 ayat 2 KUHP. Itu dasarnya untuk melihat apakah pencemaran nama baik yang dilakukan di Facebook itu telah memenuhi kualifikasi atau unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Jadi jangan ceroboh, jangan asal-asal juga melapor dan seterusnya. Pahami juga unsur-unsur untuk kita melaporkan pencemaran nama baik. Demikian mungkin jawaban singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, silakan bisa disampaikan untuk penyempurnaan materi atau jawaban yang saya sampaikan melalui komen atau melalui email saya, sahrulpradi@gmail.com. Itu email saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.